Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isyad Fattah dari Universitas Terbuka Bandung, mengambil jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk mengerjakan salah satu tugas mata kuliah basis data. Tugas tersebut eh, menugaskan untuk membuat sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Kita bahas sedikit dulu apa itu ERD. Jadi, ERD itu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam suatu sistem basis data. ERD itu biasanya digunakan dalam tahap perancangan basis data untuk memodelkan struktur data secara visual, sehingga lebih mudah dipahami sebelum basis data tersebut diimplementasikan. Oke. Tahapan untuk membuat sebuah ERD itu yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database tersebut. Lalu yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau corrugate unit. Lalu yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan. Lalu yang terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non. Oke, objek entity yang akan kita pakai yaitu persegi panjang untuk mendeskripsikan entity, lalu ada belah ketupat untuk mendeskripsikan relationship, lalu ada oval untuk mendeskripsikan sebuah atribut. Oke, kita akan langsung ke tugasnya, yaitu kita diberikan sebuah kasus. Saya akan membacakan sebuah kasusnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, langsung saja kita kerjakan tugasnya. Untuk tahap pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Jadi dalam kasus tersebut kita mengidentifikasi terdapat tiga entitas ya. Yang pertama adalah mahasiswa, yang kedua adalah mata kuliah, ketiga adalah dosen. Lalu tahap kedua yaitu menentukan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau key-nya. Baik, jika dalam kasus tersebut dijelaskan atribut setiap entity secara rinci, maka kita harus menyebutkan juga secara rinci atribut yang terjadi. Tapi dalam kasus tersebut kita tidak dijelaskan atribut dari setiap entity tersebut, maka kita menentukannya secara penawaran apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menuliskan contohnya mahasiswa memiliki atribut nama lengkap, nama siswa, lalu ada NIM atau nomor induk untuk mahasiswa, lalu ada kode ya, jurusan, kode mahasiswa. Lalu untuk mata kuliah, memiliki atribut kode mata kuliah, lalu ada mata kuliah, nama mata kuliahnya, nama mata kuliah, lalu mungkin ID mata kuliah. Lalu dosen memiliki atribut nama dosen, lalu ada NID nomor
ini dosa. Mungkin yang ketiga kita masukkan saja LED dosen. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan sebuah himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Untuk mengidentifikasi langkah tersebut, salah satu caranya yang mudah adalah dengan membuat sebuah metrik relasi antara setiap entitas. Oke, kita coba buat entity, entity, mahasiswa, dan mata kuliah, dengan education. Tujuan paling atas sama ya, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke, kita tentukan relasinya, mahasiswa dengan mahasiswa dalam kasus tersebut tidak ada ya. Jadi kita tidak isi, lalu mahasiswa dengan mata kuliah. Dalam kasus tersebut, mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Dan ini mata kuliah dengan mahasiswa berarti diregistrasi. Lalu mata kuliah dengan dosen berarti diajarkan. Untuk dosen dan mata kuliah yaitu mengajar. Oke, angka selanjutnya itu menentukan derajat relasi. Setiap himpunan relasi. Jadi untuk menentukan derajat relasi, apakah satu ke satu atau satu ke banyak atau banyak ke banyak. Jadi kita harus mendeteksi derajat kardinalitasnya. Dan kasus tersebut tuliskan banyak dosen. Banyak mahasiswa registrasi kita lihat. Baik, banyak dosen mengajar ini sakti Oke, sehingga kita mendapatkan derajat kardinalitasnya ya. Jadi untuk mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak-banyak atau M ke N, M ke N. Lalu ada dosen dengan mata kuliah yaitu satu ke banyak. Jadi kita tulis satu itu AKM. Lalu hasil penambahan derajat kardinalitas tersebut menghasilkan area yang saling terhubung dan tergambar dengan lebih lengkap. Saya akan mencoba menuliskannya. Yang mahasiswa dengan mata kuliah 4 dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah atau minimal semakin mata kuliah. Lalu dosen dengan kuliah dapat dibaca satu dosen yang mengajar banyak mata kuliah. Namun satu mata kuliah
hanya diajar oleh satu dosen. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan gambaran untuk eh, membuat sebuah PRD. Jadi langkah yang terakhir melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau nantinya. Saya akan mencoba membuat sebuah diagramnya dan memasukkan tiga buah entity selection, kemudian dan mahasiswa. Lalu kita akan memasukkan tiga atributnya. Dan ini ada nama siswa, ada coding siswa, dan kode nikah, kemudian mata kuliah, ada ID. Lalu untuk atribut dari dosennya ada MIG, ada dosen, dan dosen. Mari kita tunjukkan terlebih dahulu setiap atributnya bersama dengan dosen, yang dengan mata kuliah, ini mata kuliah, lalu ada nama dan nama mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada itu mahasiswa dan mahasiswa. Kemudian kita buat relasinya antara dosen dan mata kuliah terlebih dahulu. Karena relasi antara dosen dengan mata kuliah ini satu ke banyak, sehingga kita di sini yang membuat sebuah satu relasi itu relasi mengajar. Jadi relasinya yaitu satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Lalu kita membuat sebuah relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Dapat catatan, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, atau M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi, karena di sini mahasiswa dengan mata kuliah itu banyak ke banyak, sehingga relasi ini, relasi yang awalnya beregistrasi dan diregistrasi, berubah menjadi sebuah entity baru. Kita tulis terlebih dahulu relasinya di sini beregistrasi. Dan di sini diregistrasi. Lalu entity baru yang kita buat itu meregistrasi mata kuliah.
Proses mata kuliah dengan atribut yang pertama adalah NIM, lalu yang kedua adalah mata kuliah. Kode FK ya? FK. Kita hubungkan terlebih dahulu atributnya. Lalu relasi antara mata kuliah dan mahasiswa akan menjadi seperti ini. Satu mahasiswa meregistrasi, ya, registrasi berhasil dengan memiliki banyak kontak. Lalu ada di registrasi, banyak di registrasi mata kuliah sehingga hubungan atau relasi yang akhirnya bisa terbuat atau akhirnya IRD dari kasus tersebut dapat dibuat adalah menjadi seperti ini. Jadi hubungannya adalah mahasiswa dengan atribut nama mahasiswa, NIM, dan prodi meregistrasi banyak mata kuliah. Lalu mata kuliah banyak diregistrasi oleh mahasiswa. Lalu hubungan antara mata kuliah dengan dosen yaitu satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah, lalu banyak mata kuliah dapat diajar oleh satu dosen. Itu. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.